Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di TJM Channel. Saya Nanang Ukianto. Di sini di channel ini saya ingin berbagi pengalaman usaha kuliner dan informasi seputar dunia kuliner yang insya Allah akan memberikan manfaat kepada kalian sebelum kalian memulai usaha kuliner. Jadi ikutin terus video saya, oke? Guys, di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan 8 tips kepada kalian sebelum kalian memulai usaha kuliner. 8 tips yang ingin saya bagikan kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya di awal-awal saya merintis usaha kuliner. Untuk saat ini saya sudah menjalankan 3 bisnis usaha kuliner. Yang pertama soto tangkar, itu udah saya jalani dari tahun 2018. Dan yang kedua itu ayam martil. Ayam martil itu baru tahun kemarin. Tahun kemarin saya udah membuka dengan sistem franchise. Dan yang ketiga itu adalah Tatoshi, bergerak di bidang frozen food, masih di kuliner juga. Nah, tips untuk kalian semua ada 8 yang harus kalian jalani, langkah-langkah yang harus kalian jalani sebelum kalian memulai usaha kuliner. Langsung saja guys. Yang pertama, tips yang pertama adalah menentukan jenis kuliner. Kenapa sangat penting sekali di awal-awal kalian ingin membangun sebuah usaha kuliner, harus menentukan terlebih dahulu jenis kuliner apa yang ingin kalian jual. Jadi jenis kuliner ini sangat banyak sekali ya guys. Dari mulai tradisional food sampai international food. Dan jenisnya itu ribuan guys, banyak sekali. Maka kalian harus tahu produk yang ingin kalian jual, spesifikasinya, rasanya, produknya dari mana, asalnya dari mana, kalian harus tahu semua. Termasuk kelemahan dan kelebihan produk yang kalian jual gitu guys. Jadi sangat penting sekali buat kalian mengetahuinya. Jangan sampai ada konsumen kalian guys yang bertanya tentang produk kalian dan kalian nggak bisa menjawabnya. Misalkan ada konsumen yang bertanya pada kalian, misalkan kalian buka mie ayam contohnya. Mie ayam kan banyak sekali ya guys jenisnya, ada mie ayam Banyumas, ada mie ayam Jawa, ada mie ayam Jakarta, ada mie ayam kota gitu. Atau misalkan kalian membuka soto misalkan seperti saya. Kalian membuka soto, jangan sampai konsumen menanyakan, "Mas, ini soto apa ya? Soto tangkar tuh dari mana ya?" gitu. Misalkan kalian menjawab tidak tahu itu, menurut saya pribadi, begitu ada konsumen yang bertanya dan kalian tidak bisa menjawab atau menjelaskan secara spesifik tentang produk yang kalian jual, itu sangat membuat ragu konsumen gitu guys. Jadi kalian harus bisa meyakinkan bahwa produk kalian ini benar-benar sudah kalian kuasai. Setelah kalian menentukan jenis kuliner apa, sangat penting juga untuk kalian memberikan nama atau memberikan brand di sebuah produk kuliner yang ingin kalian jual guys. Jadi jangan sampai lupa nih, kalian harus memberikan nama brand atau memberikan merek di kuliner kalian guys. Kalau bisa bikin yang unik, misalkan produk kemarin saya itu ayam martil, itu belum ada kan, karena udah ada nih ayam geprek udah ada, ayam gebuk sudah ada, jadi saya keluarkan ayam martil. Walaupun dengan basic yang sama, tapi saya memberikan pembeda baik dari nama dan jenis produknya, itu udah pasti saya kasih pembeda gitu guys. Jadi nama brand dan penentuan merek itu sangat penting setelah kalian menentukan jenis kulinernya apa. Nah, jadi sekali lagi sangat penting sekali untuk kalian mengetahui atau menentukan jenis kuliner yang ingin kalian jual. Nah, untuk berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah survei pasar. Survei pasar ini sangat penting sekali buat kalian menentukan produk yang ingin kalian jual ini bisa lanjut atau tidak guys gitu. Jadi
Misalkan kalian ingin membuka usaha bakso, kalian harus survei terlebih dahulu langsung sama konsumen tentang produk yang ingin kalian jual, apakah rekomen buat mereka atau tidak. Jadi setidaknya kalian bikin dulu survei kecil-kecilan. Contoh kalian membuat dulu 10 porsi misalkan. Lalu kalian coba undang teman-teman kalian, atau kalian bagikan ke teman-teman terdekat kalian, atau kalian bagikan ke tetangga terdekat kalian. Lalu kalian meminta respon atau meminta komentar dari mereka. Bagaimana rasanya? Enak atau tidak? Kurang apa? Harus bagaimana gitu. Pasti kalian akan banyak mendapatkan masukan dari mereka. Oh, ini baksonya kurang kenyal. Oh, ini baksonya kurang keras. Oh, ini baksonya terlalu lembek. Oh, kurang asin. Pasti kalian akan mendapatkan banyak masukan dari survei pasar kalian tersebut. Dari situ kalian bisa mengambil kesimpulan, memutuskan kesimpulan produk kalian itu harus bagaimana, atau harus ganti produk, atau harus bagaimana. Pasti kalian akan mendapatkan informasi atau akan mendapatkan masukan dari hasil survei pasar tersebut. Jadi survei pasar sangat menentukan sekali jenis kuliner yang ingin kalian jual nantinya. Untuk berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, pemilihan lokasi atau menentukan lokasi yang strategis. Seperti apa sih lokasi yang strategis itu yang cocok untuk usaha kuliner atau yang cocok untuk usaha kalian gitu guys. Sebenarnya sih di semua usaha apapun itu pasti mereka ingin mencari lokasi yang strategis, lokasi yang terbaik untuk usaha mereka. Menurut pengalaman saya pribadi tentang masalah mencari lokasi strategis ini ada beberapa poin ya guys. Poin yang pertama itu, kalau misalkan kalian tidak pengen ribet-ribet mencari lokasi, kalian tinggal cari aja tuh di situ toko retail atau yang ada mart-martnya itu loh, yang ada mart-martnya itu. Mereka bukan perusahaan sembarangan. Jadi mereka menentukan lokasi itu sudah dengan sedemikian perhitungan yang amat sangat matang. Menurut saya itu adalah keuntungan bagi kita untuk kita menentukan lokasi strategis. Misalkan di radius sekian kilometer ada mart itu tadi, berarti di situ pasti lokasinya ramai, lokasinya pasti bagus gitu guys. Kalau bisa kita buka, jangan jauh-jauh lah dari situ, kita dekatin gitu. Ibaratnya mereka itu gajah, kita semut. Jadi kita nempel sama mereka biar kita kelihatan besar kayak gitu guys. Itu tips poin pertama tentang mencari lokasi yang strategis. Tips yang kedua, pastikan kalian atau bisnis kalian itu minim kompetitor di lokasi tersebut. Jangan sampai di lokasi yang ingin kalian buka usaha kuliner ini atau usaha apapun itu, biasanya dipakai di semua usaha ini masalah penentuan lokasi. Itu bener-bener minim kompetitor. Kalau bisa malah hanya kalian satu-satunya di lokasi tersebut. Itu amat sangat bagus sekali. Poin yang ketiga di masalah pencarian lokasi ini adalah usahakan lokasi atau tempat yang ingin kalian buka usaha kuliner tersebut itu bisa terlihat dari berbagai penjuru arah. Itu amat sangat bagus. Biasanya pertigaan, kalau enggak perempatan, atau kalau tidak sudut yang memungkinkan terlihat dari berbagai arah lah, pokoknya seperti itu. Itu amat sangat mudah. Pengalaman saya di lokasi, tentang lokasi-lokasi seperti ini tuh, ada salah satu tempat makan, itu tempatnya sangat strategis sekali menurut saya. Jadi itu yang menentukan dia kenapa setiap hari kok bisa ramai terus, padahal masakannya biasa-biasa aja gitu. Jadi ada beberapa konsumen, kriteria konsumen yang cara berpikirnya seperti ini guys. Mereka tidak mau jauh-jauh atau keluar jauh mencari, hanya sekedar mencari makan. Ada beberapa kriteria konsumen yang seperti itu. Jadi mereka lebih memilih lokasi yang terdekat dari tempat dia berada atau tempat kerja mereka gitu guys. Mereka lebih berpikir simple aja gitu. Walaupun mereka tahu misalkan oh di sana padahal enak masakannya gitu. Tapi yang terdekat ini, oh ya udahlah ini aja gitu. Oke, seperti itu guys. Jadi sangat penting sekali menentukan sebuah lokasi yang strategis di bisnis apapun itu, termasuk kuliner. Lanjut untuk tips yang berikutnya, yaitu yang keempat. Guys,
Yang keempat adalah menghitung nilai investasi atau modal awal usaha kuliner kalian. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena pengalaman pribadi saya waktu pertama kali merintis usaha kuliner dan mencoba membuka usaha kuliner, itu saya sempat kebobolan guys. Jadi bener-bener hampir nggak ada sisa sama sekali di rekening atau di tabungan saya guys, karena saya tidak memperincinya gitu. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian sudah menentukan jenis kulinernya apa, kalian sudah survei pasar bahwa produk kalian benar-benar layak jual, dan kalian sudah memilih lokasi yang benar-benar strategis. Untuk tahap yang selanjutnya adalah menentukan atau menghitung nilai investasi. Menghitung modal awal, kira-kira modalnya berapa nih? Sewa tempatnya berapa? Terus buat bahan bakunya berapa, peralatan yang nantinya harus dibeli untuk mendukung usaha kuliner kalian itu apa saja gitu guys. Harus kalian perinci satu-satu, jadi ketahuan di situ total investasi yang ingin kalian keluarkan untuk usaha kuliner yang baru ingin kalian rintis tersebut atau buka itu. Jadi ini sangat penting sekali guys. Oke, lanjut untuk yang berikutnya, yang kelima. Jadi yang kelima ini adalah membuat BEP atau break even point. Sebuah usaha itu harus memiliki break even point atau bahasa enaknya itu titik impas, di mana usaha akan terhitung titik impasnya itu berapa lama, atau bisa dibilang tidak untung tidak rugi. Itu harus diketahui dari awal sebelum kalian membuka usaha kuliner guys. Dari BEP juga, dari break even point yang kalian buka tadi, kalian bisa mengetahui satu porsinya itu berapa, satu porsinya modal satu porsi itu berapa, terus harga jualnya nantinya berapa, sampai ke target penjualan harian kalian berapa. Di situ akan ketahuan semua. Dan dari BEP itu juga kalian bisa menentukan guys, bisa menentukan usaha yang ingin kalian jalani ini nantinya sehat atau tidak. Karena usaha sehat dan tidaknya itu tergantung dari BEP atau break even point. Berapa lama usaha kalian sampai menemukan titik impas, tidak untung dan tidak juga rugi. Itu berapa lama? 1 tahunkah? 2 tahunkah? Jadi semakin singkat atau semakin cepat break even point-nya ketemu, itu bisa dipastikan usaha kalian bagus atau sehat. Untuk masalah break even point nanti akan saya buatkan videonya tersendiri, masalah perhitungannya seperti apa, atau saya akan membicarakan dengan sangat simpel lah, dengan bahasa-bahasa yang mudah bisa dimengerti untuk kalian semua gitu guys. Jadi insya Allah nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk membuat break even point sebuah usaha kuliner. Oke, jadi sangat penting sekali. Sekali lagi sangat penting sekali membuat break even point atau titik impas sebuah usaha kuliner. Oke, lanjut untuk yang berikutnya, yaitu yang ke-6. Nah guys, setelah kalian menentukan jenis kulinernya apa, dan kalian sudah menentukan bahwa produk kalian itu benar-benar layak jual, dan kalian sudah mendapatkan lokasi yang strategis, terus kalian juga sudah menghitung total nilai investasi yang ingin kalian keluarkan di awal-awal usaha kuliner, dan kalian sudah membuat break even point-nya. Sekarang saatnya kalian membuat sistemasi usaha kalian. Jadi kalian harus membuat sebuah sistem atau mensistemasi usaha kalian agar berjalan dengan baik atau lancar. Contoh sistemasi usaha nantinya yang akan berjalan seperti apa, kalian harus membuat dari sekarang guys. Jadi masalah karyawan kalian harus pikirkan, masalah SOP-nya, karyawan harus masuk dari jam berapa sampai jam berapa, apa saja yang harus dikerjakan karyawan selama produksi, terus apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan karyawan selama mereka beroperasional, kayak gitu guys. Jadi bisnis kalian harus benar-benar disistemasi, termasuk masalah keuangannya. Ini amat sangat penting sekali guys. Kalian harus membuat sistem sebuah keuangan di bisnis kuliner yang ingin kalian jalani. Dari mulai laporan penjualannya, dari mulai laporan hariannya, dari mulai stok barangnya, semuanya harus sudah tersistem.
Untuk masalah sistem usaha kuliner, nanti saya juga akan buatkan videonya tersendiri ya guys ya. Jadi kalau saya bicarakan semua di sini mungkin durasinya terlalu panjang. Jadi videonya nanti saya pisah-pisah ya guys. Yang jelas sangat penting sekali untuk kalian menentukan sistem apa yang nantinya berjalan atau bagaimana sistemnya yang akan berjalan untuk usaha yang ingin kalian jalani. Kayak gitu guys. Nah, untuk berikutnya yaitu yang ke-7. Yang ke-7 adalah konsep. Ini tidak kalah pentingnya guys. Jadi kalian harus membuat konsep usaha kuliner kalian itu benar-benar sangat menarik gitu guys. Banyak di luar sana para pelaku usaha kuliner yang bisa dibilang gila atau gedor-gedoran gitu masalah konsep. Baik dari desain interiornya atau luarnya itu amat sangat mengundang konsumen gitu, mengajak konsumen atau bisa dibilang mencolok gitu dari desainnya, dari konsep dekorasinya atau semuanya itu benar-benar dipikirkan matang sekali guys gitu. Jadi kalian harus memikirkan konsep dengan amat sangat baik, terutama masalah desain usaha kuliner kalian. Contoh misalkan kayak di belakang kayak gini. Ini saya kasih gimmick-gimmick gambar-gambar untuk selfie-selfie atau untuk apa gitu. Atau mungkin ruangannya didekor semenarik mungkin untuk menarik konsumen datang ke tempat kuliner kalian. Dan juga konsep untuk konsumennya. Kalian harus pikirkan juga guys. Dari mulai konsumen datang, nantinya masuk dari sebelah mana, terus nantinya pesannya di mana, pembayarannya kemana, terus habis pesan mereka langsung bayarkah atau duduk dulu kah baru bayar gitu guys. Itu harus kalian pikirkan di awal-awal sebelum kalian melakukan atau membuat usaha kuliner. Oke, gitu ya guys. Dan lanjut untuk yang berikutnya yaitu yang terakhir. Oke guys, sebelum masuk ke tips yang terakhir, jika kalian merasa video ini membantu kalian, jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, mohon bantu subscribe channel ini untuk terus semangat membagikan informasi-informasi atau pengalaman pribadi saya tentang menggeluti usaha kuliner. Jadi, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Semoga sukses selalu, semoga sehat selalu, dan semoga dilancarkan semua usahanya atau rencananya. Amin, amin, Allahumma amin. Atau yang terakhir adalah menentukan strategi pemasaran. Jadi kalian harus menyusun terlebih dahulu guys sebelum kalian membuka usaha kuliner. Itu strategi pemasarannya seperti apa yang bakal kalian jalani. Biasanya kalau misalkan pengalaman pribadi saya waktu pertama saya membuka usaha kuliner, di hari pertama itu saya adakan promosi atau grand opening, promosi grand opening seperti itu ya untuk usaha kuliner saya. Strategi yang saya pakai pada waktu saat itu adalah sebar brosur sebelum hari H. Jadi misalkan saya buka di hari Minggu, di hari Jumat dan hari Sabtu itu saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk sebar brosur. Brosurnya itu berisi tentang grand opening, promo grand opening, misalkan grand opening soto tangkar 1981 hari Minggu tanggal sekian, jam sekian, lokasinya di mana, itu kalian harus cantumkan semua guys. Terus diskon 50% gitu untuk grand opening di hari itu, khusus makan di tempat. Misalkan seperti itu contohnya. Banyak sekali guys contoh-contoh strategi pemasaran, dan ini juga saya akan buatkan videonya untuk masalah strategi pemasaran. Jadi sangat penting sekali menentukan strategi pemasaran di awal-awal kalian membuka usaha kuliner. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal video sampai akhir kalian bisa mengerti dan memahami. Semua yang saya bagikan ini adalah pengalaman pribadi saya, tidak mengambil contoh atau pengalaman-pengalaman pribadi orang gitu ya guys. Oke, jadi sekali lagi, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe channel ini untuk saya lebih semangat lagi membangun dan membagikan pengalaman-pengalaman pribadi saya di dunia kuliner atau menggeluti bisnis usaha kuliner. Oke guys, gitu aja dari saya. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua.
Jangan lupa komen di bawah kalau misalkan kalian ingin bertanya-tanya tentang masalah dunia kuliner. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.